Bab 160. Bagaimana aku melakukannya adalah urusanku. Ye Mo mengerutkan kening pada Zhen Bingyu. Zhen Bingyu tampaknya tahu apa yang ingin dikatakan Ye Mo selanjutnya dan berkata, jangan khawatir, aku akan membocorkannya. Aku tahu warisanmu tidak biasa. Jika aku membocorkannya, aku tidak akan mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan metode kultivasi penyempurnaan tubuhmu. Ye Mo mengangguk. Dia percaya pada Zhen Bingyu, tetapi meskipun begitu dia telah memutuskan untuk segera meninggalkan surga Fengji dan tidak akan pernah kembali ke surga Gonghua. Kapal terbang itu terbang selama sekitar 6 menit sebelum Ye Mo tiba-tiba berhenti. Indra spiritualnya memindai Feng Timo, tetapi tidak hanya dia yang ada di sana. Setidaknya ada 3 kultivator bersamanya. Mereka semua tampaknya tidak memiliki kekuatan yang ditekan. Di depan mereka ada sebuah danau kecil, tetapi di tengahnya ada gunung yang sangat tinggi. Gunung itu diselimuti kabut. Namun, ketika indera roh Ye Mo melihat dengan jelas, ia diliputi kegembiraan. Ia hampir menyerbu, karena tidak jauh dari puncak gunung, ada sebuah batu yang menonjol keluar. Di bawahnya ada ramuan roh abadi berwarna biru, itu adalah Chaos Blue Red. Untungnya, dia bisa mengendalikan diri. Ada 4 orang di sana termasuk Feng Timo. Ye Mo tahu bahwa kekuatannya tidak akan lebih lemah darinya meskipun ditekan. Ketiganya bisa melawan Feng Timo, jelas, mereka bukan orang biasa. Ditambah lagi, Feng Timo pasti dipanggil oleh salah satu dari mereka. Itu berarti jika dia menyerang, dia harus berhadapan dengan 2 Feng Timo atau gerombolan mereka berempat. Tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, dia tidak berani melakukan ini. Ye Mo mengubah arah kapal terbang dan 10 menit kemudian, Ye Mo menemukan bukit kecil penuh rumput liar dan mendarat di sana. Melihat Ye Mo mendaratkan kapal di sudut seperti itu lagi, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu berhenti di sini? Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan tubuhmu, jika kamu ingin pergi, silakan saja, kata Ye Mo lagi. Zhen Bingyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, hanya itu yang bisa dikatakan Ye Mo. Dia memperhatikan Ye Mo dalam diam saat dia memasang jebakan dan formasi siluman. Berapa lama kau akan tinggal di Chaos Star Realm? Ye Mo tiba-tiba bertanya. Ia ingin gadis itu segera pergi, tetapi ia juga takut gadis itu akan pergi lebih dulu. Zhen Bingyu menatapnya dengan dingin dan berkata, setidaknya sampai aku mencapai tahap puncak keabadian yang sulit dipahami. Mungkin butuh beberapa ratus atau 1000 tahun. Kau tidak perlu khawatir, aku akan keluar lebih dulu dan membocorkan rahasia itu padamu. Ditambah lagi aku tidak tahu rahasia apa yang kau miliki, aku hanya tahu kau memiliki warisan yang kuat. Ye Mo tidak keberatan jika dia mengetahui apa yang ada di pikirannya. Dia harus menanyakan hal ini dengan jelas atau dia tidak akan keberatan untuk membatasinya. Berapa lama kamu akan tinggal? Anehnya, Zhen Bingyu menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Dalam kesan Ye Mo, dia hanya peduli dengan kultivasinya, dia tidak pernah bertanya kepadanya tentang hal-hal pribadi. Ye Mo terdiam sejenak dan berkata, mungkin aku akan keluar setelah mencapai keabadian yang abstrak. Dengan kemajuanmu, kau seharusnya lebih cepat dariku, wajah Zhen Bingyu tampak tenang. Dia berhenti sejenak dan berkata, ada 9 tingkatan Chaos Star Realm. Kita baru di tingkat pertama, semakin jauh kamu melangkah semakin sulit. Jarang sekali kultivator yang bisa mencapai tingkat ke-9, bahkan makhluk abadi yang hebat pun tidak bisa. Bukannya semakin jauh kamu melangkah semakin baik sumber daya dan kemudahan kultivasinya. Tingkat pertama memiliki banyak sumber daya dan lahan kultivasi. Namun, semakin jauh kamu melangkah, sumber daya kultivasinya tidak bertambah banyak, tetapi kesulitannya meningkat drastis. Ye Mo mengangguk. Kudengar ada pepatah lain, ada 36 tingkatan Chaos Star Realm. Mana yang benar? Zhen Bingyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu yang mana yang benar. Guruku memberitahuku bahwa ada pintu masuk ke sini di domain surga tengah dan agung. Bahkan seorang kaisar abadi tidak akan dapat mengetahui apakah level pertama yang kita tuju di domain surga bawah akan sama dengan domain surga tengah. Chaos Star Realm terlalu besar. Bahkan untuk level pertama, tidak ada yang mampu mencapai akhir. Indra spiritual Ye Mo menyadari bahwa Feng Timo bertarung dengan salah satu orang. Dia adalah seorang abadi yang telah menyempurnakan tubuh, tetapi orang lainnya tampaknya mampu melepaskan artefak sihir. 2 kultivator lainnya tampaknya sedang berhadapan dan hendak bertarung. Ye Mo merasa yakin bahwa keempatnya tidak mengambil Chaos Blue Red karena mereka tidak berada di tempat yang sama. Ini milikmu. Ye Mo mengeluarkan 10 lobak ungu bersayap 6 dan memberikannya kepada Zhen Bingyu. Dia menjanjikan ini kepadanya, rasanya tidak nyaman menyimpannya di tubuhnya. Terima kasih. Zhen Bingyu menerimanya dan berkata, setelah kita meninggalkan rawa bintang ekstrim, aku masih ingin bekerja sama denganmu untuk uji coba, apakah itu tidak apa-apa? Dia sedikit banyak memahami Ye Mo. Dia tahu bahwa Ye Mo sangat menghargai sumber daya kultivasi dan mungkin akan campur tangan terhadap sumber daya yang bukan miliknya, namun dia sangat dapat dipercaya dan tidak akan mengkhianati orang yang berada dalam bahaya. Dia memikirkan hal ini sejenak. Jika dia bekerja sama dengan Ye Mo, dia tidak perlu khawatir tentang tusuk tikaman dari belakang. Ditambah lagi, keduanya mengejar hal yang sama dan itu adalah penyempurnaan tubuh. Dia merasa akan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan bekerja sama dengan Ye Mo. Lobak ungu bersayap 6 adalah contoh yang bagus. Ye Mo memberinya 10 dengan santai tanpa ragu-ragu. Jika itu adalah seorang kultivator yang egois, dia mungkin sudah terbunuh. Tidak. Ye Mo menolak tanpa ragu. Zhen Bingyu tidak berguna baginya dan dia memiliki terlalu banyak rahasia. Dia belum mengungkapkannya, tetapi Zhen Bingyu tahu bahwa warisannya sangat penting. Ditambah lagi, dia berasal dari sekte abadi-abadi yang hebat dan memiliki guru abadi-abadi yang hebat. Ye Mo tidak ingin berhubungan dengan orang seperti itu, setidaknya tidak sekarang. Ditambah lagi, hati Dao Zhen Bingyu membuatnya merasa tidak nyaman. Aku bisa membawamu dari tingkat pertama ke tingkat keempat.
Aku tahu banyak tempat di sini, tempat mana yang cocok untuk pemurnian tubuh, tempat mana yang cocok untuk indera spiritual, tempat mana yang cocok untuk esensi abadi dan tempat-tempat yang menyediakan ramuan spiritual abadi. Aku tahu sebagian besarnya. Ditambah lagi, aku tahu ada gunung ramuan spiritual abadi di tingkat keempat. Tempat itu sangat tersembunyi, guruku pernah ke sana puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun, pasti akan ada lebih banyak ramuan spiritual abadi di sana. Zhen Bingyu tahu apa yang dipikirkan Ye Mo. Level berapa? Ye Mo langsung bertanya. Saat ini, dia paling kekurangan ramuan roh abadi level 5 dan level 6. Zhen Bingyu segera berkata, dari level 1 ke level 6, masih ada lagi level 4 ke level 6. Tapi aku harus mengatakan ini terlebih dahulu, orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Guruku memberitahuku agar aku dapat mengumpulkan beberapa ramuan roh abadi kembali, kamu hanya dapat mengambil sebagian kecil. Lalu berapa jumlahnya? Ye Mo tidak tahu seberapa besar gunung itu dan berapa yang merupakan bagian kecilnya. Zhen Bingyu kehilangan kata-kata. Saya tidak tahu, saya rasa setidaknya beberapa ratus. Ye Mo terdiam dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Kemudian, dia bangkit dan berkata kepadanya, tetaplah di sini dan tunggu aku. Aku akan pergi sebentar, formasi ini adalah formasi abadi tingkat 2. Jika kamu tidak keluar, tidak akan ada bahaya. Zhen Bingyu yakin bahwa Ye Mo akan menemukan Chaos Blue Red dan segera mengangguk. Baiklah, aku pasti akan menunggumu di sini. Ye Mo percaya pada metode kultivasinya yang tersembunyi, tetapi melawan seorang abadi besar seperti Feng Timo, dia tidak berani ceroboh. Perbedaan antara seorang abadi besar dan abadi surga tidak seperti perbedaan antara abadi emas dan abadi yang abstrak. 6 menit kemudian, Ye Mo merangkak mendekati keempat orang itu. Dia memilih untuk datang saat ini karena keempat orang itu sudah mulai berkelahi. Sekarang adalah waktu yang paling aman. Zhong Biying, terus bertarung seperti ini tidak akan menyelesaikan apapun. Chaos Blue Red itu bukan sesuatu yang bisa ditaklukkan satu orang saja. Jadi bagaimana kalau kau dan Feng Timo menang? Ditambah lagi, kalian berdua tidak bisa membunuhku dan Tantong. Kurasa kita harus membahas bagaimana membaginya, kata seorang pria gemuk. Pria gemuk itu bertarung dengan seorang pria berjubah abu-abu yang tampak ganas. Mendengar ini, dia langsung berkata kepada Feng Timo, Timo, Han Wei Chen ini benar, kita harus membahas berbagai hal dan melihat apakah kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Bekerja samalah, babi gendut ini ingin kita bersaudara yang memimpin, dan ketika kita membagi sesuatu, kita yang mendapat paling sedikit, dia sedang bermimpi. Feng Timo menolak tanpa ragu dan menyerang dengan lebih ganas. Ye Mo melihat bahwa Feng Timo dan Zhong Biying sama-sama kultivator penyempurnaan tubuh, keduanya mencapai tubuh nirwana abadi. Sementara itu, Han Wei Chen dan Tantong tampaknya telah menggunakan teknik rahasia untuk dapat menggunakan sebagian kekuatan mereka di sini. Tetapi satu hal yang pasti, keempatnya memiliki kekuatan abadi yang luar biasa. Huff, Timo, bagaimana kau tahu semuanya tidak akan berhasil jika kita tidak berdiskusi? Ditambah lagi, bahkan jika kalian berdua menang, apakah kalian berdua, para kultivator penyempurna tubuh, bisa mencapai puncak? Beranikah kalian pergi dari dasar danau? Tantong mencibir. Wajahnya sangat pucat. Jika kami tidak bisa naik, bisakah kalian naik? Feng Timo membantah. Ye Mo baru menyadari sekarang bahwa tidak mudah untuk mencapai puncak ini. Sementara keempat orang itu asyik bertarung, Ye Mo diam-diam mendekati sisi lain danau. Ye Mo terlalu khawatir, keempat orang ini sibuk bertarung, tetapi meskipun tidak, kekuatan mereka ditekan dan sangat sulit untuk menemukannya. Ye Mo tidak berani melepaskan artefak sihir terbangnya. Riak-riak di angkasa yang dibawa oleh artefak sihir terbang itu akan ditangkap oleh keempat orang ini. Air danau itu tampak sangat dingin, tetapi ketika Ye Mo menginjakkan kaki di atasnya, suhu yang mengerikan ini hampir seketika melelehkan sepatunya. Suhu ini berkali-kali lipat lebih tinggi daripada api kehampaan. Jika dia bukan penyempurnaan tubuh alam dewa, dia mungkin sudah terluka parah. Memikirkan kolam dingin sebelumnya, Ye Mo tiba-tiba menggigil. Kolam itu tampak normal, tetapi di dalamnya menemukan kerangka makhluk purba di sana. Ada 4 lobak ungu bersayap 6 di luar kolam itu. Di sini airnya sangat panas dan ada Chaos Blue Red. Apakah keduanya saling terkait? Ia berpikir tentang saat ia berlari, kerangka itu memberitahunya bahwa ia tahu di mana Chaos Blue Red berada. Apakah kerangka itu berbicara tentang tempat ini? Apakah kerangka itu tidak ingin merasukinya tetapi membuatnya mendapatkan Chaos Blue Red untuknya sehingga ia dapat membangun kembali tubuhnya? Memikirkan hal ini, Ye Mo menggigil. Dia benar-benar ingin melesat ke langit. Danau yang panas ini terasa seperti mulut monster baginya. Namun Ye Mo menahan keinginan itu, ia hanya mempercepat langkahnya sedikit. Jika ia terbang sekarang, itu akan memberi isyarat kepada keempat orang itu bahwa ada orang lain di sini. Untungnya, Ye Mo tidak tersapu oleh air danau. Ye Mo mendarat di puncak sementara keempatnya masih bertarung dengan gila-gilaan. Tampaknya mereka seimbang. Ye Mo hanya ingin mempercepat langkahnya menuju puncak gunung, tetapi sinar pedang yang tak terlihat menebasnya. Semakin tinggi ia terbang, semakin padat sinar pedang tersebut. Selain itu, semakin tinggi ia terbang, semakin besar pula tekanannya. Seolah-olah tekanan itu ingin mendorongnya ke dalam air danau. Ye Mo mengutuk, dia tidak bisa melepaskan kuali segi delapannya maupun Zisu untuk menghalanginya. Dia hanya bisa membiarkan sinar pedang merobek tubuhnya. Meskipun dia adalah penyempurnaan tubuh tingkat dewa, dia dipenuhi luka ketika dia baru setengah jalan. Meski begitu, Ye Mo tidak berani menampakkan diri dan menggertakkan giginya, menahan luka di tubuhnya saat ia dengan hati-hati memanjat. 6 menit kemudian, Ye Mo tiba di hadapan Chaos Blue Red yang berdarah, tetapi ia melihat keempatnya telah berhenti bertarung. Ye Mo dengan hati-hati memakan beberapa pil, tetapi dia tidak mengeluarkan Chaos Blue Red. Dia bersembunyi di samping dan menunggu. Keempatnya tampaknya mulai berdiskusi. Ye Mo berharap keempatnya tidak akan mencapai kesepakatan. Jika tidak, meskipun dia berada di sebelah Chaos Blue Red, dia tidak akan bisa mengambilnya.
Untungnya, setelah beberapa saat, keempatnya mulai bertarung lagi. Ye Mo bernapas lega. Ye Mo mengambil Chaos Blue Red dengan sangat cepat dan melewati gunung pedang sebelum turun ke danau. Ye Mo tidak takut dengan gunung pedang, dia takut dengan danau ini. Dia merasa ada hubungannya dengan kolam yang sangat dingin itu. Ye Mo melesat ke samping danau dan dengan hati-hati merangkak menjauh beberapa kilometer sebelum dengan cepat melepaskan Blue Moon dan menghilang seketika. Tidak bagus, Chaos Blue Red sudah hilang. Tantong yang berwajah pucat adalah orang pertama yang menyadarinya. Jelas sekali bulu itu masih ada di sana saat mereka berhenti bertarung, tetapi dalam waktu singkat bulu itu hilang. Jelas seseorang telah mencurinya. Setelahnya, keempat orang itu tidak lagi berminat untuk bertarung. Apa yang sedang terjadi? Feng Timo mengerutkan kening dan bertanya. Chaos Blue Red sangat penting bagi para kultivator penyempurnaan tubuh. Itu tidak hanya digunakan untuk nirwana, tetapi juga dapat memungkinkannya mencapai tubuh dewa abadi. Pasti ada dua orang yang mencuri Chaos Blue Red, satu orang tidak bisa mendapatkannya kecuali indera roh dan esensi abadinya masih utuh dan dia juga seorang kultivator penyempurna tubuh. Belum lebih dari 15 menit sejak Chaos Blue Red menghilang, keduanya tidak pergi jauh, kata kultivator gemuk itu. Cari, kata Feng Timo dingin. Ini pertama kalinya dia begitu marah. Seseorang berani mencuri Chaos Blue Red di depannya. Jika dia tahu siapa orang ini, dia akan memakannya sedikit demi sedikit. Tidak peduli seberapa pintar pria gemuk itu, dia tidak akan tahu bahwa Ye Mo bisa melepaskan bulan biru di sini dan berada puluhan ribu kilometer jauhnya. Zhen Bingyu berada dalam formasi siluman tetapi dia tidak berminat untuk berkultivasi. Dia memikirkan dari mana Ye Mo mendapatkan warisannya. Dia tidak merasa aneh bahwa Ye Mo menjadi rekan kultivasi duo dengan Qin Nian Mei. Jika hati terhubung, kultivasi duo memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi menggunakan metode ini membuatnya sulit untuk mencapai dao pembenaran. Karena Ye Mo memiliki warisan yang baik dan rekan dao, dia seharusnya tidak tenggelam dalam sesuatu yang tidak berarti seperti nafsu. Selain beberapa metode kultivasi langka dan beberapa kultivator iblis, jarang sekali orang abadi yang membenamkan diri dalam nafsu. Dia yakin bahwa metode kultivasi Ye Mo bukanlah metode kultivasi seperti itu, tetapi dia melihat Ye Mo dan Feng Chunmo keluar dari ruangan hari itu dan pakaian Feng Chunmo berantakan. Wajahnya juga tampak bersemangat. Namun, Ye Mo tidak berperasaan terhadap Feng Chunmo setelah itu, pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia tahu bahwa Ye Mo tidak benar-benar menyukai Feng Chunmo. Kalau begitu, mengapa Feng Chunmo masih ingin mengantarnya pergi? Dia kenal Feng Chunmo, dia terlihat sangat konyol tetapi karakternya kuat. Dia pasti tidak akan mengejar pria setelah dipermainkan. Satu-satunya kemungkinan adalah ada semacam kesepakatan di antara mereka. Feng Chunmo menggunakan saripati keperawanannya untuk memperdagangkan sesuatu dengan Ye Mo. Tiba-tiba, Ye Mo menyerbu masuk, berlumuran darah. Sebelum Zhen Bingyu sempat berkata apa-apa, ia segera menyingkirkan bendera formasi dan berkata, naiklah ke artefak sihir terbang, pergi sekarang. Zhen Bingyu tahu ada yang tidak beres dan dia naik ke Blue Moon tanpa ragu. Blue Moon segera menghilang dalam sinar biru. Apa yang terjadi? Apakah kamu bertarung dengan Feng Timo itu? Zhen Bingyu bertanya. Tidak, tetapi jika kita tidak segera pergi, kita akan benar-benar bertarung saat mereka mengejar kita. Kamu kendalikan Blue Moon, kita akan segera pergi ke Chaos Star Realm tingkat kedua, kata Ye Mo cepat. Mereka telah menghabiskan beberapa hari untuk datang, tetapi sekarang Ye Mo mempercepat Blue Moon hingga kecepatan maksimal dan mereka meninggalkan Extreme Star Swamp dalam waktu setengah jam. Tidak ada lagi petani di pinggiran kota. Semua petani sudah pergi. Baiklah. Zhen Bingyu cerdas dan tahu bahwa karena Ye Mo membiarkannya memimpin, itu berarti Ye Mo setuju untuk bekerja sama dengannya. Dia mengambil alih Blue Moon. Setengah bulan kemudian, Blue Moon masih melaju kencang. Ye Mo membunuh beberapa Shadoles Vulture, tetapi Zhen Bingyu berkata mereka masih belum sampai di lantai 2. Ye Mo akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, seberapa jauh dari lantai 2? 2 bulan lagi terbang, jawab Zhen Bingyu. Ye Mo mengira dengan kecepatan Blue Moon mereka akan tiba dalam beberapa hari, tetapi sekarang mereka masih harus menempuh perjalanan yang sangat lama. Ye Mo menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Luka Ye Mo telah pulih, tetapi dia perlu mengganti pakaiannya. Ditambah lagi, dia perlu mengatur 6 lobak ungu bersayap yang dia temukan. Yang lebih penting, Ye Mo merasa Blue Moon terlalu lambat. Dia ingin menggunakan bulu utama burung nasar tanpa bayangan untuk meningkatkannya sekali. Dia berencana untuk melakukan ini di level 2, tetapi sekarang karena jaraknya begitu jauh, dia hanya bisa melakukannya sekarang. Karena ini kerjasama, tentu saja aku akan mendengarkanmu. Kau tidak memintaku, kupikir kau hanya ingin aku memimpin jalan, kata Zhen Bingyu. Ye Mo tercengang, dia tidak setuju dengan kerjasama itu, dia hanya berkata akan mempertimbangkannya. Dia berencana agar dia membawanya ke level 2 dan memberikan sebagian Chaos Blue Red kepadanya sebelum berpisah. Ye Mo sebenarnya ingin pergi ke Gunung Ramuan Abadi itu, tetapi Ye Mo menyadari bahwa bahkan jika dia tidak pergi, dia akan dapat menemukan banyak ramuan roh abadi tingkat 5 di sini. Dia menyadari apa yang dimaksud Zhen Bingyu, dia tidak mengatakan apa-apa sehingga Zhen Bingyu sengaja menganggapnya sebagai penerimaan kerjasama. Ye Mo memikirkannya, kerjasama itu baik-baik saja. Dia hanya akan membudidayakan dan mengumpulkan ramuan roh abadi. Ketika dia membudidayakan, dia akan membuat formasi, Zhen Bingyu tidak akan bisa melihatnya. Ditambah lagi, Zhen Bingyu punya beberapa rahasia, dia tidak merasa aman membiarkannya pergi. Cari tempat untuk beristirahat dulu, baru kita ke lantai 2. Ye Mo mengangguk. Zhen Bingyu berbicara dengan sangat dingin, tetapi hatinya sangat gugup. Dia takut Ye Mo akan langsung menolaknya. Jika Ye Mo menolak, akan sangat sulit baginya untuk membicarakan hal ini lagi. Jika dia menggunakan artefak sihir terbangnya, tidak akan memakan waktu 2 bulan, tetapi dia tidak mengingatkan Ye Mo. Dia ingin membuang lebih banyak waktu, dengan begitu akan lebih sulit bagi Ye Mo untuk menolaknya. Sekarang Ye Mo sudah mengatakannya, itu jelas berarti dia setuju.
Setengah jam kemudian, Zhen Bingyu menemukan sebuah lembah terpencil dan menerbangkan Blue Moon ke dalamnya hingga ke kedalamannya. Tempat ini bagus, kita akan membuka rumah kultivasi di sini. Ye Mo menunjuk ke sebuah gunung kecil di lembah. Itu sangat mudah bagi mereka. Dalam 15 menit, rumah kultivasi sederhana telah didirikan. 2 kamar dibuka di rumah kultivasi. Ye Mo menyiapkan formasi pertahanan dan segera mengeluarkan Chaos Blue Red. Chaos Blue Red, kau benar-benar mendapatkannya. Nada bicara Zhen Bingyu bergetar. Ye Mo benar-benar mendapatkan harta karun yang langka. Ye Mo merasa tidak puas memberinya setengahnya tapi dia tidak banyak bicara. Kita akan membaginya sekarang, kata Ye Mo. Zhen Bingyu menggelengkan kepalanya. Aku hanya butuh satu ranting kecil, aku tidak melakukan apapun untuk mendapatkan ini, aku hanya memberitahumu beritanya. Kalau bukan karena ini terlalu penting bagiku, aku bahkan tidak akan mengambil ranting kecil. Ye Mo menatap Zhen Bingyu dengan bingung, sejak kapan wanita ini menjadi seperti ini. Namun Ye Mo tidak akan bersikap sopan padanya karena dia meminta lebih sedikit. Zhen Bingyu berkata, kamu tidak perlu memberikannya kepadaku sekarang. Chaos Blue Red berbeda dari yang lain. Sebaiknya kamu menggunakannya saat kamu mencapai nirwana. Potonglah satu cabang kecil untukku saat aku mencapai nirwana. Ye Mo mendengar ini dan berpikir bahwa jika dia hanya bisa menggunakan cabang kecil, apakah dia juga bisa? Dengan begitu, Chaos Blue Red bisa tetap berada di Golden Page World miliknya. Sepertinya aku hanya butuh cabang kecil saja dan Chaos Blue Red bisa tumbuh. Ye Mo mengangguk. Zhen Bingyu menggelengkan kepalanya. Itu akan berhasil untuk mencapai terobosan, tetapi jika kamu ingin mencapai tingkat penyempurnaan tubuh yang lebih tinggi, aku sarankan kamu menggunakan semuanya. Kemudian, Zhen Bingyu menghela napas. Jika dia tidak perlu mencapai nirwana, dia benar-benar tidak ingin mengambil cabang kecil milik Ye Mo. Menggunakan seluruh Chaos Blue Red untuk mencapai nirwana adalah yang terbaik. Namun Zhen Bingyu tahu bahwa meskipun dia tidak mengambil cabang kecil itu, Ye Mo tidak akan mampu mencapai langkah terakhir itu. Jika pemurnian tubuh dapat mencapai tubuh dewa, maka tidak akan hanya ada satu orang yang mencapai langkah itu dalam seluruh sejarah alam abadi. Bahkan untuk tubuh dewa abadi, hanya ada beberapa orang di seluruh alam abadi dan beberapa orang bahkan tidak dapat mencapai puncaknya. Hati Zhen Bingyu teguh, dia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan harta langka tersebut dan dia sudah merasa tidak nyaman. Iri untuk mengambil setengahnya. Baiklah kalau begitu. Ye Mo mengangguk dan pergi ke kamar batunya. Ye Mo takut dia akan menyerang lagi jadi dia tidak hanya menyiapkan formasi siluman dan penghalang tetapi juga formasi pertahanan. Kemudian, Ye Mo pergi ke dunia halaman emas dan membersihkan dirinya sekali sebelum berganti pakaian baru. Hal pertama yang dilakukan Ye Mo adalah memindahkan lobak bersayap 6 dan bulu biru kekacauan ke kebun ramuan roh abadinya. Ada semakin banyak hal baik di dunia halaman emas. Ye Mo merasa puas dengan melihatnya sebelum mengeluarkan bulan biru dan 10 pasang bulu utama dari burung nasar tanpa bayangan. Dia membunuh 18 orang di sepanjang jalan, namun dia hanya menghabisi 10 orang karena Zhen Bingyu berkata bahwa burung nasar tanpa bayangan di tingkat kedua jauh lebih baik dan cepat. Setengah bulan kemudian, Ye Mo menghabiskan semua bahan pemalsuannya dan berhasil mengubah Blue Moon menjadi artefak abadi terbang tingkat 3. Bulu-bulu utamanya dapat digunakan untuk menempa artefak abadi terbang tingkat menengah terendah, tetapi keterampilan pemalsuan abadi Ye Mo terlalu rendah dan hanya dapat membawanya ke artefak abadi tingkat rendah tingkat 3. Ye Mo menghabiskan setengah bulan lagi menggunakan Corner Soul Witch untuk meningkatkan indera spiritualnya sebelum meninggalkan ruangan batu. Kamu tidak berkultivasi. Ye Mo melihat Zhen Bingyu duduk di luar ruangan batu dan bertanya dengan bingung. Tidak. Kalau bisa, ayo kita cari tempat pemurnian tubuh di level 2. Kamu sudah punya Chaos Blue Red sekarang, jadi kamu bisa pilih tempat untuk nirwana. Aku juga harus mencapai alam dewa. Zhen Bingyu masih memasang wajah dan nada dingin. Baiklah. Ye Mo mengangguk. Karena tingkat kultivasinya terlalu sulit untuk ditingkatkan, maka ia hanya bisa mencapai pemurnian tubuh nirwana untuk meningkatkan kekuatannya. Jika sekarang ia adalah tubuh nirwana abadi, ia bisa melawan tahap tengah abadi yang sulit dipahami secara langsung. Gunakan artefak sihir terbangmu, itu lebih cepat, kata Ye Mo. Zhen Bingyu tidak menolak dan mengangguk lalu melepaskan stempel pelangi. Artefak sihir terbang dan pertahananmu sama? Tanya Ye Mo. Benar sekali. Zhen Bingyu mengangguk dan berkata, guruku dulu menggunakan ini, sekarang dia memberikannya kepadaku. Stempel pelangi hanyalah artefak terbang abadi tingkat 4, tetapi masih merupakan artefak terbang abadi tingkat menengah. Namun, Ye Mo menemukan bahwa itu hanya sedikit lebih cepat daripada Blue Moon yang ditingkatkan. 1,5 bulan kemudian, mereka tiba di pintu masuk ke tingkat 2. Yang mengejutkan Ye Mo adalah ada pasar kecil di sini. Ada puluhan ribu pembudidaya yang datang dan pergi. Melihat pil-pil dan artefak ajaib yang berharga mahal itu, semangat Ye Mo pun membara. Ia menatap Zhen Bingyu dengan penuh rasa bersalah. Kakak perempuan Bingyu, maaf. Aku harus mendirikan kios untuk meramu pil di sini. Jika kau tidak sabar, kau bisa naik ke level 2 terlebih dahulu. Aku tidak terburu-buru, jawab Zhen Bingyu lugas, jelas berencana untuk mengikuti Ye Mo apapun yang terjadi. Ye Mo tidak tahu apa yang dipikirkannya dan bahkan menduga bahwa dia masih tertarik dengan metode kultivasinya. Namun, dia waspada, jadi setelah memikirkan hal ini, Ye Mo mengangguk. Kalau begitu, bantu aku. Melihat Ye Mo dan Zhen Bingyu datang dengan artefak sihir terbang di sini, banyak makhluk abadi yang pindah. Mereka yang bisa terbang di langit bukanlah orang biasa. Burung nasar tanpa bayangan bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh formasi pertahanan sederhana pada artefak sihir terbang. Mereka dapat dengan mudah menembus formasi pertahanan abadi tingkat 1 dan burung nasar tanpa bayangan tingkat tinggi dapat menembus formasi pertahanan abadi tingkat 2 dan 3. Sebagian besar artefak terbang abadi adalah artefak terbang abadi tingkat rendah dan paling banyak memiliki formasi roh tingkat 9. Bahkan artefak terbang abadi tingkat menengah tidak akan memiliki formasi pertahanan yang lebih tinggi dari formasi abadi tingkat 2.
Inilah sebabnya mengapa artefak terbang abadi yang bagus sangat langka. Bahkan ahli pemalsuan abadi terbaik tidak dapat membiarkan keterampilan pemalsuannya dan keterampilan pembentukannya meningkat pada saat yang sama. Ye Mo ingin mendirikan kios untuk mengumpulkan ramuan roh abadi tingkat 5 dan tingkat 6. Dia membutuhkan ramuan roh abadi untuk ujiannya. Ye Mo merilis rumah artefak kultivasi tingkat ekstremnya dan memasang tanda yang mengatakan, ramuan pil, dapat meramu pil abadi tingkat 3 dan di bawahnya. Kualitasnya benar-benar terbaik. Harganya seperti di bawah ini, satu ramuan roh abadi tingkat 4 untuk satu kuali pil abadi, satu ramuan roh abadi tingkat 5 untuk 2 kuali pil, harga ramuan roh abadi tingkat 6 tergantung negosiasi. Akan meramu sendiri, jangan terima kristal abadi, persiapkan ramuan roh abadi sendiri. Bahkan di kota abadi yang kekurangan ahli pil abadi, satu ramuan roh abadi tingkat 4 sudah cukup untuk lebih dari satu kuali pil tingkat 3 ke bawah. Harga yang ditetapkan Ye Mo sangat mahal. Namun, hal ini tetap menarik perhatian semua orang. Di Chaos Star Realm yang tak terbatas, ramuan tingkat 4, tingkat 5, dan bahkan tingkat 6 sering ditemukan, tetapi pil tidak akan muncul begitu saja. Para makhluk abadi di level 1 sebagian besar berada di bawah makhluk abadi agung. Pil level 3 dan di bawahnya sangat penting bagi mereka. Daripada menaruh ramuan roh abadi level 4 di dalam cincin penyimpanan mereka tanpa hasil, mereka mungkin juga menggunakannya untuk meramu pil. Ditambah lagi, pasar sederhana ini didirikan oleh para dewa yang lewat. Pemilik kios sering berganti karena mereka semua datang ke sini untuk uji coba. Ahli pil abadi tingkat 3 sangat sulit ditemui dan tidak ada seorang pun di sini. Bahkan jika seorang ahli pil abadi yang kuat datang sesekali, dia paling banyak dapat meramu pil abadi tingkat 2. Kau benar-benar bisa meramu pil abadi tingkat 3. Seorang ahli tahap awal abadi yang misterius datang dan menatap Zhen Bingyu sebelum bertanya dengan hati-hati. Tandanya sangat jelas. Kau bisa meramu pil esensi abstrus. Tentu saja. Jawaban Ye Mo singkat namun meyakinkan. Jika ia hampir tidak bisa meramu pil abadi tingkat 3, ia akan menggunakan banyak kata untuk membujuk pelanggan, namun Ye Mo menghargai setiap kata yang diucapkannya. Baiklah, aku percaya padamu. Kau mungkin seorang ahli pil abadi tingkat 3. Kau ingin mengumpulkan ramuan roh abadi tingkat 4 untuk mempersiapkan diri mencapai ahli pil abadi tingkat 4, kan? Tanya ahli pil abadi tingkat dasar yang sulit dipahami itu. Ye Mo tersenyum. Mata yang bagus, teman. Zhen Bingyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, siapapun pasti bisa mengetahuinya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Ye Mo bahkan tidak ingin meminum ramuan roh abadi tingkat 4, tetapi jika dia tidak meminumnya, itu akan mengungkap bahwa dia adalah ahli pil abadi tingkat 4. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Seorang ahli pil abadi tingkat 3 sangat berharga, tetapi tidak banyak orang yang akan memperhatikannya. Akan lebih banyak orang yang memperhatikan seorang ahli pil abadi tingkat 4. Saya punya bunga popi 2 daun level 5. Saya ingin meminta Anda untuk meramu 2 kuali pil esensi abstrus, kata Dewa Abadi Abstrus dan mengeluarkan 2 set bahan untuk pil esensi abstrus, tetapi tidak mengeluarkan bunga popi 2 daun. Mau tahu orang ini akan memberikannya begitu dia melihat pil itu, tetapi dia tidak keberatan. Dia mengambil bahan-bahannya dan masuk ke dalam rumah besar. Hanya dalam waktu 5 menit, Ye Mo keluar dan mengeluarkan 2 botol giok. Pilnya sudah jadi, lihatlah. Jika benar, berikan popi 2 daun kepadaku. Dewa abadi yang muskil itu menatap Ye Mo dengan bingung, apakah dia sudah menghabiskan 2 kuali pil esensi abstrus secepat ini. Bahkan seorang guru besar pil abadi paling cepat memiliki kecepatan seperti ini. Zhen Bingyu menatap Ye Mo dengan bingung. Dia pernah melihat Ye Mo meramu pil ini dalam pertandingan dengan Gong Sun Ziyu, tetapi dia membutuhkan waktu setengah jam. Bagaimana dia bisa menjadi begitu cepat? Semuanya adalah pil abadi kelas atas. Dewa abadi yang misterius itu membuka botol giok dan berteriak kaget. Dia memberikan bunga popi 2 daun kepada Ye Mo tanpa ragu. Kemampuan yang bagus, teman, kamu dapat meramu pil abadi bermutu tinggi dalam waktu yang singkat. Kamu terlalu hebat. Para dewa yang menunggu hasil di samping itu semua mengeluarkan ramuan roh abadi mereka, meminta ramuan pil kepada Ye Mo. Ye Mo bersuka cita, metode ini selalu berhasil. Terakhir kali di hutan gulma hitam, dia mendapat ramuan roh abadi dalam jumlah besar dan mencapai ahli pil abadi tingkat 3 dan kemudian ahli pil abadi tingkat 4. Jika dia tinggal di sini selama beberapa hari, tidak akan sulit baginya untuk mencapai ahli pil abadi tingkat 5. Zhen Bingyu kini sepenuhnya mengerti, tebakan gurunya benar. Ye Mo jelas bukan ahli pil abadi tingkat 3. Ia memang ahli pil abadi yang hebat. Bukanlah suatu kebetulan bahwa ia mengalahkan Gong Sun Ziyu dengan satu pil abadi tingkat menengah, itu sepenuhnya disengaja. Melihat Ye Mo terlalu sibuk, Zhen Bingyu datang untuk membantu Ye Mo mengumpulkan ramuan roh abadi sambil berpikir bagaimana ia bisa meminta Ye Mo untuk meramu pil persatuan agung untuknya. Dan 11 lobak ungu bersayap 6 miliknya juga perlu diubah menjadi pil. Memikirkan hal ini, Zhen Bingyu merasa keputusannya untuk bekerja sama dengan Ye Mo sangatlah tepat. 2 hari kemudian, bisnis meramu pil Ye Mo semakin membaik. Kecepatan Ye Mo semakin cepat, tetapi dia tidak berani berlebihan. Dia tidak berani meramu satu pil pun. Kalau tidak, itu berarti dia adalah ahli meramu pil. Sudah lama sekali aku tidak melihat ahli pil abadi yang sekuat ini. Aku sudah berada di sini selama beberapa dekade, beberapa tahun yang lalu, ahli pil abadi tingkat 3 Yan ini memiliki level seperti itu, tetapi menurutku ahli pil abadi ini jauh lebih baik daripada Yan itu. Aku juga kenal ahli pil itu, dia sudah mencapai level 2. Dia memang sangat hebat, tapi ramuan pilnya tidak secepat ahli pil abadi ini dan kualitasnya juga tidak sebaik itu. Ye Mo mendengar orang-orang ini berdiskusi saat dia baru saja keluar. Dia telah meramu pil selama 7 hari di sini, mengumpulkan cukup banyak ramuan roh abadi level 4 dan level 5. Dia tidak mengumpulkan ramuan roh abadi level 6, tetapi Ye Mo yakin ramuan roh abadi level 5 ini cukup baginya untuk mencapai guru besar pil abadi level 5. Kemudian dia akan dapat meramu pil sayap salju.
Siapa nama lengkap ahli pilihan itu? Ye Mo tiba-tiba bertanya. Dua orang di sampingnya buru-buru berkata, dia tampaknya bernama Yan Tantao, tetapi dia hanya meramu pil selama beberapa hari dan naik ke level 2. Itu memang dia. Ye Mo mengangguk dan memberi hormat dengan tinjunya. Semuanya, aku akan naik ke level 2. Ramuan pilnya sudah berakhir sekarang. Suara-suara enggan terdengar di sekitar. Kualitas ramuan pil Ye Mo adalah yang terbaik. Meskipun tahu dia akhirnya akan pergi, orang-orang masih merasa enggan. Kakak perempuan Bing Yu, mengapa kau di sini? Apakah kau di sini untuk menjalani persidangan juga? Sebuah suara yang tajam terdengar dan seorang wanita cantik berjalan mendekat, ada seorang pria di sebelahnya yang berada pada tahap dasar keabadian yang abstrak. Wanita itu hanya berada pada tahap puncak keabadian emas. Iya, saudari seperguruan Sang Wan juga harus datang ke sini, kan? Zhen Bingyu mengangguk. Dia tidak menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan, tetapi rasa dingin di wajahnya sedikit mencair. Iya, aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan saudari seperguruan Bingyu di sini. Kau sudah menjadi abadi yang tak terlihat sekarang dan aku masih berada di tahap puncak abadi keemasan. Kata Sang Wan dengan sedih. Namun, segera, kesedihan itu hilang dan dia berkata dengan gembira, kakak seperguruan Bing Yu, senang sekali bertemu denganmu. Kita bisa ikut ujian bersama. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu, ini kakak seperguruanku Liao Nanchong. Kakak seperguruan, ini kakak seperguruan Bing Yu yang sering kuceritakan, dia dari Sekte Abadi-Abadi Gonghua Heaven, Sekte Pedang Ekstrim. Siapa dia? Sang Wan hanya ingin bertanya siapa Ye Mo dan melihat tanda bahwa Ye Mo belum menyimpannya dan bertanya, saudara seperguruan ini adalah ahli pil abadi. Dia memanggil Ye Mo, saudara seperguruan, sepenuhnya karena Zhen Bingyu. Kekuatan Ye Mo lebih rendah darinya dan Zhen Bingyu tidak pernah bergaul dengan kultivator laki-laki. Sekarang setelah dia bergaul, pasti ada sesuatu yang terjadi. Iya, dia adalah Ye Mo, seorang kultivator tunggal dan juga seorang ahli pil abadi tingkat 3. Zhen Bingyu mengangguk. Bagus, jika kita mencoba bersama, kita bisa meminta bantuan saudara seperguruan Ye untuk meramu pil. Sang Wan jelas tidak memiliki banyak perhitungan dan mengatakan semuanya dengan lugas. Aku sudah lama mendengar tentang ketenaran Dewi Bingyu. Sekarang setelah aku melihatmu, itu memang benar, Liao Nanchong menyapanya. Zhen Bingyu bersikap dingin, tetapi dia tidak mengabaikan orang-orang, dia malah menyapa balik. Namun Zhen Bingyu tidak mengenalkan Sang Wan pada Ye Mo. Ye Mo juga tidak bertanya, hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak Bingyu, mari kita naik ke level 2 bersama. Aku akan mencapai keabadian yang abstrak sebelum keluar, ulang Sang Wan. Mendengar ini, Ye Mo segera tahu bahwa dia berpikiran sederhana. Dia akan mencapai keabadian yang sulit dipahami. Bukankah itu berarti dia memiliki pil keabadian tingkat 3, pil kehendak yang sulit dipahami? Jika dia pergi sendiri, hanya dengan apa yang dia katakan akan ada banyak keabadian emas yang menunggunya di tingkat 2. Pil Abstrus Will adalah pil yang dapat memungkinkan tahap puncak keabadian emas untuk mencapai keabadian yang abstrak. Itu adalah salah satu pil yang paling dicari oleh para keabadian emas. Sebelum Zhen Bingyu sempat menolak, Sang Wan menghampiri Ye Mo dan berkata, saudara seperguruan Ye, namaku Sang Wan. Aku berasal dari surga Yue Hang. Mendengar ini, Ye Mo terguncang. Dia sangat peka terhadap Yue Hang Heaven. Ye Mo langsung tersenyum. Aku berasal dari surga Gonghua, tapi aku hanya seorang kultivator tunggal. Sekteku adalah Sekte Abadi Ekstrim Agung, Sekte Sungai Awan. Jika kamu dan saudari seperguruan Bingyu pergi ke surga Yue Hang, kamu harus ikut. Ku dengar kalau surga Yue Hang sangat besar dan penguasa surga di sana berstatus abadi. Tidak, dari siapa kau mendengar itu? Dia masih tahap puncak keabadian yang agung, tetapi mungkin tidak akan lama lagi bagi penguasa surga Lu untuk mencapai status abadi. Dia mengundang semua orang abadi di wilayah surga yang pandai meramal, katanya dia ingin menghitung peruntungan surga Yue Hang. Mendengar ini, Ye Mo terguncang. Menghitung. Orang ini pasti ingin menemukannya. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat bertanya, apa hasilnya? Mereka baru memulainya sekarang, konon perhitungan ini akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad, kata Sang Wan. Zhen Bingyu dan Liao Nanchong tidak menyangka Ye Mo dan Sang Wan akan berbicara banyak setelah bertemu untuk pertama kalinya. Zhen Bingyu langsung bereaksi, Ye Mo punya gairah ini, dia sepertinya menyukai gadis-gadis cantik yang abadi. Bukankah dia melakukan ini di Sekte Pedang Ekstrim? Tidak heran Feng Chunmo begitu enggan melepaskannya. Lihat saja cara lembutnya berbicara kepada Sang Wan. Liao Nanchong mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Dia ingin berbicara lebih banyak dengan Zhen Bingyu, tetapi Zhen Bingyu tidak berminat untuk melakukannya dan malah menatap Ye Mo seolah menunggu Ye Mo berbicara dengannya. Setelah beberapa lama, dia melihat mereka masih berbicara jadi dia hanya bisa menyela, apakah kita akan ke level 2 sekarang? Iya, tentu saja. Ye Mo tersadar dan menyadari bahwa Zhen Bingyu mulai curiga. Baiklah, saudari seperguruan Bingyu, mari kita pergi bersama. Aku senang berbicara dengan saudara seperguruan Ye, kata Sang Wan cepat. Melihat Ye Mo tidak keberatan, Zhen Bingyu hanya bisa mengangguk dan keempatnya berjalan menuju lantai 2 bersama-sama. Ye Mo sebenarnya tidak akan menguji mereka bersama-sama, tetapi mereka bisa berjalan bersama untuk sementara waktu, dia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada Sang Wan. Ada penghalang antara level 1 dan level 2 dan itu sangat mudah, siapapun yang abadi di dunia emas akan mampu merobeknya. Setelah masuk, Ye Mo tidak merasakan ada banyak perbedaan dengan tingkat 1, hanya saja gravitasinya meningkat cukup banyak. Melihat Ye Mo masih terus bertanya kepada Sang Wan berbagai macam pertanyaan tanpa henti, Zhen Bingyu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia pasti sudah pergi jika tidak ingin mengikuti persidangan dengan Ye Mo. Bukan hanya Zhen Bingyu dan Liao Nanchong, bahkan Sang Wan menyadari ada yang tidak beres. Ye Mo tampaknya semakin dekat dengannya dan jelas-jelas mencari pertanyaan yang tidak masuk akal untuk ditanyakan. Misalnya, di kota abadi mana Lu Zhengkun tinggal? Sudah berapa tahun Lu Zhengkun berkultivasi?
Sekte mana yang terbesar di surga Yue Heng? Apakah sekte-sekte ini akan mendengarkan penguasa surga? Setidaknya bagi Sang Wan, sepertinya Ye Mo menemukan cara untuk berbicara dengannya. Sang Wan tidak keberatan dengan ini. Ye Mo bukan hanya seorang ahli pil abadi tetapi dia juga tampak sangat ramah. Dia sama sekali tidak tampak sombong karena menjadi ahli pil abadi dan tahu bagaimana menghormati orang lain. Jadi meskipun tahu Ye Mo sedang menjilatnya, dia masih senang berbicara. Wan, kemarilah. Liao Nancong tidak tahan lagi dan bahkan tidak memanggilnya kakak seperguruan. Ada apa saudara seperguruan? Aku sedang berbicara dengan saudara seperguruan Ye. Sang Wan bahkan tidak menoleh ke belakang dan terus memperkenalkan semua peraturan kota abadi nomor 1, kota abadi Fenggang di surga Yue Heng dan di mana tanah milik penguasa surga berada di kota itu. Saudara seperguruan Ye, apakah kamu benar-benar menyukai surga Yue Heng? Sang Wan tertawa. Ye Mo terguncang, dia tahu dia terlalu putus asa. Jika dia terus bertanya, dia mungkin menyadari bahwa dia peduli pada Lu Zengkun. Ye Mo segera tersenyum. Tidak, aku ingin tahu tentang setiap wilayah surga. Ngomong-ngomong, di mana sekte sungai awanmu? Apakah ada kota abadi besar di dekat sini? Bisakah kau memberitahuku tentang itu? Ye Mo segera mengajukan beberapa pertanyaan lain. Tepat ketika Ye Mo merasa sudah cukup bertanya, Zhen Bingyu tidak tahan lagi dan bertanya, Ye Mo, apakah kamu masih ingin menjalani persidangan? Baiklah, aku akan pergi ke tempat lain untuk mengikuti ujian. Kakak Sang Wan, kita akan bertemu lagi, kata Ye Mo cepat. Kakak Bingyu, bukankah kita akan menjalani persidangan bersama? Sang Wan menatap Zhen Bingyu dengan bingung. Zhen Bingyu mengerutkan kening. Saudari Sang Wan, aku masih punya urusan lain dengan saudara seperguruan Ye, kami tidak bisa ikut dengan kalian untuk saat ini. Kami pergi dulu, kita bertemu lagi. Oh. Sang Wan menatap Ye Mo dengan enggan. Dia merasa dia benar-benar bisa bergaul dengan saudara seperguruan Ye. Tidak peduli apa yang dia katakan, saudara seperguruan Ye adalah pendengar yang sangat baik dan terkadang mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya untuk dijelaskan. Ini sangat memuaskan harga dirinya. Dia ingin menjalani persidangan dengan Ye Mo, tetapi saudari seperguruan Bingyu tampaknya mulai cemburu. Namun, dia terlalu banyak berpikir, paling-paling dia hanya memiliki kesan yang baik terhadap saudara seperguruan Ye. Melihat keduanya pergi, Liao Nancong bernapas lega. Ahli pil Ye itu terlalu tidak tahu malu, dia memiliki dewi seperti Zhen Bingyu bersamanya tetapi masih mencoba mengobrol dengan saudari seperguruannya. Ye Mo duduk di atas tempel pelangi dengan alisnya bertaut erat. Lu Zengkun menggunakan makhluk abadi untuk menghitung di mana dia berada. Dari sini, dapat dipastikan bahwa bajingan ini mencoba mencari benua Luo Yue. Bagaimana jika dia pergi ke sana? Pada saat ini, Ye Mo merasa dirinya begitu kecil. Dia tahu di mana musuhnya berada tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyentuhnya. Melihat Ye Mo mengerutkan kening dan tidak berbicara, Zhen Bingyu mendesah tak berdaya. Saudara seperguruan Ye, kamu baru saja memperoleh Chaos Blue Rid dan memiliki warisan yang begitu baik. Aku rasa kamu tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Ye Mo tidak mau repot-repot menjelaskannya jadi dia berkata, aku suka nafsu, urus saja urusanmu sendiri. Bawa saja aku ke tempat pemurnian tubuh, aku sedang mempersiapkan diri untuk nirwana. Zhen Bingyu menggelengkan kepalanya dan tidak mau repot-repot membujuknya. Sebulan kemudian, Ye Mo membunuh 8 burung nasar tanpa bayangan sebelum tiba di hutan merah tua. Di mana tempat ini? Ye Mo bertanya dengan bingung. Tidak ada apapun di slip gioknya tentang tingkat kedua dari Chaos Star Realm. Kakak Feng Chunmo hanya mengikuti persidangan di tingkat pertama. Ini adalah hutan api alam bintang, semakin dalam semakin tinggi suhunya. Di tengah hutan, bahkan makhluk abadi dengan tubuh roh tidak akan mampu mengatasinya. Ada juga sinar api di kedalamannya, tidak dapat dilihat dan dengan satu kesalahan Anda akan terluka parah. Jika Anda ingin mencapai nirwana, ini adalah tempat terbaik, kata Zhen Bingyu. Ye Mo mengangguk, sepertinya bekerja sama dengan Zhen Bingyu memiliki manfaatnya. Setidaknya dia sangat senang dengan tempat ini untuk nirwana. Nirvana berasal dari klan Phoenix kuno. Leluhur ras Phoenix memiliki nirwana pertama di dalam api. Zhen Bingyu melanjutkan, jika aku datang ke sini sendirian, aku akan membutuhkan beberapa tahun. Kau juga tidak bisa terbang di udara pada level 2, tetapi berjalan di tanah juga berbahaya. Ada kekuatan mematikan yang disebut pusaran air. Jika kultivator tidak sengaja masuk, mereka akan tersapu ke suatu tempat yang tidak diketahui dan menghilang. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kapan itu akan muncul. Mungkin saja itu ada di bawahmu dan kau bahkan tidak akan mengetahuinya. Ye Mo menghela napas, baiklah, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan bisa menemukan tempat ini. Ayo masuk. Zhen Bingyu memperlambat gerakan ke pelangi dan menyerbu ke dalam hutan api. Sehari kemudian, Zhen Bingyu menyimpan artefak abadi terbang itu saat mereka mendarat di tanah merah tua. Suhu ini tidak dapat ditoleransi oleh orang-orang abadi biasa. Jika Zhen Bingyu bukan seorang raja dan abadi yang tidak dapat melihat, dia tidak akan mampu menahannya. Setelah berjalan beberapa saat, Zhen Bingyu tidak dapat menahannya lagi. Dia dipenuhi keringat dan pakaiannya menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Melihat Ye Mo menatapnya, Zhen Bingyu berkata dengan jelas, tidak perlu menatapku dan kamu tidak perlu mengatakan apa yang kamu katakan kepada Sang Wan kepadaku, aku tidak akan melakukan hal-hal semacam itu kepadamu. Ye Mo pun menjawab dengan lugas, bukankah kau bilang tubuhmu hanya terdiri dari daging dan tulang? Kau tidak keberatan sebelumnya, karena di sini sangat panas, mengapa kau tidak melepaskan pakaian yang menutupi daging dan tulangmu? Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan melepas pakaian. Lagi pula, kurasa kau benar. Bahkan jika itu hanya daging dan tulang, seseorang tetap perlu mempertimbangkan rasa malu. Jadi, jangan pernah berpikir tentang aku yang akan melepas pakaian di depanmu lagi, kata Zhen Bingyu dingin. Sejak kapan aku mengatakan itu? Ye Mo tercengang. Zhen Bingyu mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sangat kecewa dengan kemauan kultivasi Ye Mo.
Setelah berjalan selama setengah jam lagi, Zhen Bingyu berhenti dan mengumumkan, saya akan berlatih penyempurnaan tubuh di sini, Anda bisa masuk lebih jauh. Ye Mo mengangguk dan terus berjalan lebih dalam. Setelah 15 menit, Ye Mo berhenti di sebuah tempat yang terdiri dari 4 pohon abu-abu besar. Pohon-pohon di sekitar area ini memiliki sinar api yang melintas dari waktu ke waktu. Saat Ye Mo berhenti, panas yang menyengat mengubah semua pakaian dan baju besinya menjadi udara. Ye Mo tahu ini adalah batasnya, disinilah ia mencapai nirwana. Api membara yang tak terlihat mengelilingi Ye Mo, bahkan seluruh rambutnya kini berubah menjadi debu. Api membakar tubuh Ye Mo, menimbulkan suara mendesis. Ye Mo tidak peduli sama sekali dan hanya menjalankan metode kultivasi penyempurnaan tubuhnya, mencoba mencapai nirwana. Saat Ye Mo menggunakan metode kultivasi penyempurnaan tubuhnya, lebih banyak api tak terlihat menyapu. Bahkan api tak kasat mata di sini telah mengembangkan kesadaran setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Mo mengalami nirwana di sini sehingga ia perlu mengumpulkan ciro abadi, yang pada gilirannya menyebabkan lebih banyak sinar api muncul. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya dan pertahanan penyempurnaan tubuh Dewa Ye Mo mulai lumpuh. Sebuah anak panah darah melesat keluar, tetapi segera berubah menjadi tidak ada apa-apa. Ye Mo terus menggunakan metode kultivasi penyempurnaan tubuhnya, mengendalikan penyempurnaan tubuhnya dari darah ke tulangnya. Saat Ye Mo merasa tubuhnya tak sanggup menahan luka sayatan yang mengerikan itu, dia pun memotong dahan yang cukup besar dari Chaos Blue Red dan segera menyatukan seluruh Chaos Blue Red ke dalam dagingnya. Darah dan daging yang kering direvitalisasi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Darah, daging, dan esensi darah terlahir kembali dan dimurnikan. Akhirnya, roh dan daging Ye Mo menyatu lagi seperti kehidupan baru. Rambutnya mulai tumbuh perlahan tanpa hancur dalam api. Pada saat ini, Ye Mo benar-benar tertidur. Tubuhnya melayang di antara 4 pohon. Ye Mo tidak tahu bahwa dia akan tidur selama nirwana atau dia akan membentuk formasi pertahanan apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Ye Mo bahkan tidak perlu secara sadar menggunakan metode kultivasi penyempurnaan tubuh saat ia berjalan sendiri. Energi Qi yang kuat dan tak terlihat mulai keluar dari tubuh Ye Mo dan perlahan-lahan menyelimutinya. Akhirnya, energi Qi itu membentuk kabut tipis di tubuh Ye Mo sementara hawa panas yang membakar mengalir dari hutan api. Kabut itu tidak menghilang apapun yang terjadi dan terus beredar di sekitar Ye Mo. 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun. Ye Mo tampaknya tidak terbangun sama sekali sementara kabut di sekitarnya melemah. Zhen Bingyu melangkah beberapa langkah dengan gembira. Dalam waktu setengah tahun, dia telah mencapai alam dewa. Dia berencana menghabiskan sekitar 10 tahun untuk mencapai alam dewa dan menggunakan beberapa dekade lagi untuk mencapai tahap puncak alam dewa dan kemudian mencapai nirwana di sini. Namun, dia mencapai alam dewa dalam waktu setengah tahun, metode kultivasi penyempurnaan tubuh Ye Mo terlalu tidak masuk akal. Dia yakin bahwa bahkan 11 domain surga agung tidak memiliki metode kultivasi penyempurnaan tubuh yang absurd seperti itu. Melihat kulitnya yang lebih halus dan lembut, Zhen Bingyu tidak peduli. Dia tidak peduli apakah kulitnya terlihat bagus atau tidak. Jika mencapai kondisi dewa berarti kulitnya akan menjadi kering, dia akan tetap memilihnya. Namun, dia tahu bahwa penyempurnaan tubuh hanya akan membuat tubuh seseorang semakin sempurna. Apakah dia berhasil mencapai nirwana? Zhen Bingyu bergumam dan mengeluarkan satu set pakaian. Dia merasa seolah-olah telah dipengaruhi oleh Ye Mo. Meskipun itu hanya daging dan tulang, itu adalah privasinya. Tingkat kultivasi Zhen Bingyu lebih tinggi dari Ye Mo dan dia telah mencapai penyempurnaan tubuh tingkat dewa, jadi dia hampir tidak bisa menyamai tahap ketiga tingkat dewa Ye Mo. Dia berjalan sekitar 15 menit dan melihat Ye Mo tergantung di antara 4 pohon. Ada kabut tipis di sekitar Ye Mo dan energi spiritual abadi beredar di sekujur tubuhnya. Jelas dia belum mencapai nirwana. Nirvana menyebabkan tidur. Zhen Bingyu bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung dan berjalan beberapa langkah lebih dekat. Begitu dia melakukannya, api yang lebih mengerikan langsung mengubah pakaiannya menjadi abu. Melihat Ye Mo tergantung di udara telanjang dan menatap dirinya sendiri, dia merasa sangat aneh. Ye Mo tidak hanya bernafsu, tetapi juga gila. Jika dia bukan orang gila, dia tidak akan melintasi kehampaan surga sendirian. Jika dia bukan orang gila, dia tidak akan mencuri Chaos Blue Red dari para dewa agung itu. Zhen Bingyu memikirkan hal ini dan tanpa sadar segera menjauh. Saat dia berada di tempat yang tidak terpengaruh, dia segera berganti pakaian dan melanjutkan penyempurnaan tubuhnya di samping, menunggu Ye Mo bangun. 3 hari kemudian, Ye Mo merasakan kesejukan di lautan kesadarannya. Tiba-tiba ia membuka matanya dan perasaan kuat dan bebas mengalir dalam benaknya. Seolah-olah tubuh dan jiwanya menyatu, indera spiritual dan esensi abadinya meningkat pesat. Nirwananya berhasil, Ye Mo terlonjak kaget dan gembira. Melihat bentuk tubuhnya yang sempurna, Ye Mo merasakan kepuasan yang mendalam. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa ia tidak hanya berhasil mencapai nirwana, tetapi juga kesadaran spiritual dan esensi abadinya meningkat pesat. Ia berada di puncak tahap tengah keabadian emas, hanya selangkah lagi dari tahap ketiga keabadian emas. Jadi dia belum mencapai level ini sebelumnya karena tubuhnya tidak cukup kuat. Tubuh nirwana abadi memang sangat berbeda dari keadaan dewa. Perasaan yang tak terlukiskan ini membuat Ye Mo sangat puas. Suhu yang mengerikan di sini dan sinar api yang pekat tidak ada artinya baginya sekarang. Perasaan yang kuat ini memang baik. Ye Mo melolong, melepaskan kegembiraan di hatinya. Bahkan jika dia bertarung dengan tahap tengah abadi yang sulit dipahami itu lagi, dia bisa membunuhnya dengan formasi. Ye Mo melolong, ingin menemukan seseorang untuk berbagi kegembiraannya. Baginya, nirwana sama pentingnya dengan mencapai keabadian yang agung. Dia tahu bahwa dengan menggunakan Chaos Blue Red untuk mencapai nirwana, masa depan penyempurnaan tubuhnya akan sangat mulus. Ngomong-ngomong, Zhen Bingyu ada di sini, bagaimana keadaannya sekarang? Setidaknya dia bisa berbagi kegembiraan nirwananya. Memikirkan hal ini, Ye Mo menggunakan beberapa mantra pembersihan dan berganti pakaian baru lalu berjalan keluar dari 4 pohon. Namun, dia berbalik dan menulis kata-kata, Ye Mo mencapai nirwana di sini.
Dia akhirnya berbagi sebagian kegembiraan di hatinya sebelum pergi perlahan-lahan. Ye Mo tidak pergi terlalu jauh dan melihat Zhen Bingyu berdiri tidak jauh. Ye Mo dalam suasana hati yang baik, bahkan Zhen Bingyu tidak tampak menyebalkan seperti sebelumnya. Kakak perempuan Bingyu, karena kamu bisa datang ke sini, kamu pasti sudah mencapai alam dewa. Selamat. Ye Mo memberi hormat dengan tinjunya dan tersenyum. Zhen Bingyu berkata dengan dingin, kamu ingin memberi selamat pada dirimu sendiri, kalau aku tidak salah, kamu mungkin berhasil mencapai nirwana. Benar sekali, terima kasih atas berita tentang Chaos Blue Rit yang kau berikan. Kalau tidak, bahkan jika aku mencapai nirwana, itu tidak akan sesempurna ini, jawab Ye Mo. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mencapai alam dewa? Tanya Ye Mo. Zhen Bingyu memang senang dengan Ye Mo di dalam hatinya. Dia telah melihat usaha Ye Mo. Meskipun dia memiliki hobi yang buruk, pengejarannya terhadap Dao dan kultivasi tidak lebih lemah darinya. Melewati kehampaan surga, kembali berlumuran darah demi Chaos Blue Rit, dia pasti telah melalui banyak hal. Namun, dia tidak suka menunjukkan ekspresi dan emosi. Nada suaranya masih dingin saat dia berkata, terima kasih atas metode kultivasi penyempurnaan tubuhmu, aku memang telah lama mencapai alam dewa, aku masih pergi untuk melihat. Tiba-tiba dia berhenti. Ye Mo mengerutkan kening, dia telanjang dalam kultivasi penyempurnaan tubuh. Ditambah lagi, dia tidak berada di alam dewa sebelumnya dan indera spiritual tidak dapat berkembang di hutan, jadi dia tidak khawatir. Sekarang dia berada di alam dewa, dia dapat menghubunginya. Bukankah itu berarti dia melihat segalanya? Memikirkan hal ini, Ye Mo merasa sedikit tidak nyaman. Dia meliriknya dan berkata, kamu menatapku saat aku tertidur di nirwana. Tidak, kata Zhen Bingyu dan tersipu untuk pertama kalinya dalam ingatannya. Dia tidak malu melihat Ye Mo telanjang. Ini pertama kalinya dia berbohong dan dia tidak terbiasa. Tidak. Ye Mo mencibir. Apakah kamu tahu wajahmu memerah saat berbohong? Atau kamu tidak tahu wajahmu memerah? Zhen Bingyu kehilangan kata-kata. Tentu saja dia tahu wajahnya memerah, tetapi dia tidak mengerti. Dia adalah seorang abadi yang sulit dipahami dan penyempurnaan tubuh tingkat dewa, mengapa dia tidak bisa menahan wajahnya memerah? Aku sudah memperingatkanmu bahwa tubuhku bukan hanya daging dan tulang bagiku. Hati Dao kita berbeda. Jika kau masih bersikap seperti ini, kita hanya bisa berpisah, kata Ye Mo. Kali ini, Zhen Bingyu benar-benar marah. Jika bukan karena daunnya yang hebat, dia pasti sudah pergi. Tidak ada yang perlu dilihat, kau juga melihat daging dan tulangku. Jika kau ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya lagi. Zhen Bingyu berbicara dengan dingin tetapi menambahkan dengan tidak nyaman, tidak peduli seberapa kuat kultivasimu, hati Daomu telah menentukan bahwa kau tidak akan dapat mencapai yang sangat tinggi. Ye Mo tidak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. Meskipun Zhen Bingyu benar-benar ingin berkultivasi hingga mencapai nirwana sebelum pergi, Ye Mo berencana untuk pergi jadi dia hanya bisa mengikutinya. Dia tahu manfaat tinggal bersama Ye Mo, jadi tidak peduli seberapa marahnya Ye Mo, dia akan mengikutinya. Dia tidak akan keberatan asalkan itu akan mempercepat kecepatan kultivasinya. Ye Mo juga membutuhkan Zhen Bingyu, dia lebih mengenal tempat ini daripada dirinya. Jika dia menginginkan tempat uji coba yang bagus di sini, dia akan membutuhkannya untuk memimpin jalan. Kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Zhen Bingyu bertanya melihat Ye Mo mengabaikannya. Apakah ada tempat untuk menumbuhkan indera spiritual? Ye Mo tahu bahwa kondisi kultivasi membutuhkan waktu lama untuk ditingkatkan dan indera spiritual sangat penting baginya, jadi dia harus meningkatkannya dengan cepat. Kamu juga punya metode kultivasi indera spiritual. Zhen Bingyu berseru kaget. Dia sudah lama mencurigai Ye Mo. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah seseorang menumbuhkan indera spiritual tanpa itu? Ye Mo tidak akan mengungkapkannya pada Zhen Bingyu. Zhen Bingyu menghela napas tetapi masih curiga. Tidak juga, tetapi tanpa metode kultivasi indera spiritual, sangat sulit untuk menumbuhkan indera spiritual. Ada banyak tempat di sini untuk menumbuhkan indera spiritual. Tempat yang paling terkenal adalah Corner Soul Domain, di Corner Soul Domain. Corner Soul Domain. Ye Mo tiba-tiba menyela. Dia teringat pada Corner Soul Wits, mengapa keduanya terdengar sama. Ye Mo menatap Ye Mo dengan bingung dan mengangguk. Benar, Corner Soul Domain, bagaimana dengan itu? Aku adalah ahli pil abadi, lo. Aku pernah melihat selembar kertas giok tentang ramuan roh abadi yang dapat memperbaiki jiwa dan indera roh. Namanya Corner Soul Wit, pernahkah kau mendengarnya? Ye Mo bertanya dengan santai. Zhen Bingyu mengangguk. Tentu saja aku punya. Di alam abadi, itu adalah item level tertinggi untuk menumbuhkan indera roh. Rumput bening dapat digunakan untuk meramu pil roh ganda. Itu adalah pil abadi level 6 dan pil terbaik untuk memperbaiki indera roh bagi mereka yang berstatus di bawah abadi. Rumput hitam sangat sulit didapat, tetapi dapat diramu menjadi pil abadi level 9, pil roh kaisar. Bahkan mereka yang berstatus abadi pun kesulitan mendapatkannya, itu sangat berharga. Kudengar kemunculan Corner Soul Wit ada hubungannya dengan Corner Soul Domain. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak karena tidak ada yang tahu di mana ada Corner Soul Wit, lanjut Zhen Bingyu. Mendengar ini, hati Ye Mo berdesir. Orang lain tidak tahu tetapi dia tahu. Dia juga memiliki sejumlah besar Corner Soul Wit. Bicara tentang Corner Si Domain, mengapa itu berhubungan dengan Corner Soul Wit? Tanya Ye Mo. Zhen Bingyu setuju. Dikatakan bahwa di alam abadi kuno, ada makhluk kuat yang tak tertandingi, seseorang bernama Mu Shuang. Dia penyendiri dan tidak suka membuat masalah, tetapi dia menyukai hubungan antara pria dan wanita seperti kamu. Ye Mo mencibir. Karena dia menyukainya, maka dia seharusnya tidak bisa menjadi makhluk yang kuat. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi makhluk yang kuat? Zhen Bingyu tampaknya tidak menyadari cemoohan Ye Mo dan melanjutkan, karena kelemahan inilah dia tidak menjadi makhluk paling kuat dan akhir hidupnya tragis. Mu Shuang memiliki 18 selir dan semuanya sangat cantik. Dia mencintai mereka semua sampai suatu hari dia diundang oleh penguasa surga dari wilayah surga nomor 1 di 33 surga, Kaisar Abadi Wei Feng dari surga King Wei.
Kaisar abadi Wei Feng adalah kaisar abadi nomor satu dari 33 surga. Meskipun dia tidak selalu yang terkuat, Mu Wushuang harus menunjukkan wajahnya sehingga dia membawa 18 istrinya bersamanya. Selain Mu Wushuang, ia juga mengundang 10 penguasa surga lainnya dari 11 wilayah surga agung. Mereka semua adalah kaisar abadi. Pesta buah abadi ini seharusnya sangat bagus, tetapi ada beberapa hal yang bahkan kaisar abadi tidak dapat kendalikan. Tepat ketika pesta akan berakhir, sesuatu terjadi. Ye Mo bertanya, apa yang terjadi? Setelah bagian itu, Kaisar Abadi Wei Feng membawa para tamu untuk menikmati pemandangan di tamannya, tetapi masalah terjadi di sana. Mu Wushuang melihat wanita yang paling tidak bisa dilupakannya di sana. Itu adalah orang yang paling dicintainya sebelum dia mencapai keabadian agung. Kemudian, wanita abadi itu menghilang dan dia tidak pernah bisa menemukannya. Namun, wanita itu ada di taman Kaisar Abadi Wei Feng dan menjadi selirnya. Mu Wushuang emosional dan langsung menyerang wanita abadi itu dan mencengkeramnya, sambil bertanya, kenapa? Zhen Bingyu mendesah dan menggelengkan kepalanya. Ye Mo tahu bahwa tindakan Kaisar Abadi Wushuang memang terlalu gelisah. Namun, Ye Mo bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia, apakah dia bisa tenang? Jika dia melihat Mu Xiaoyun di tempat Kaisar Abadi, apakah dia bisa tenang? Ye Mo menggigil, dia tahu dia tidak akan bisa tenang meskipun dia tahu konsekuensinya. Lalu mereka bertarung. Ye Mo menghela nafas. Zhen Bingyu mengangguk, mereka tidak bertarung di tempat, tetapi Kaisar Abadi Wei Feng sangat marah. Beberapa Kaisar Abadi lainnya di sana membujuknya dan akhirnya meredakan amarahnya, tetapi Kaisar Abadi Wushuang perlu memberinya kompensasi. Awalnya, jika dia memberi kompensasi, ini akan berakhir. Namun, Kaisar Abadi Wushuang tidak peduli dan tetap akan mengambil selir Kaisar Abadi Wei Feng. Dia berkata dia perlu bertanya langsung padanya mengapa ini terjadi. Kaisar Abadi Wei Feng sangat marah dan berkata Wushuang harus meninggalkan semua 18 selirnya atau ini tidak akan berakhir. Hasil akhirnya adalah mereka semua bertarung. Ye Mo mencibir. Kaisar Abadi Wei Feng dan Kaisar Abadi lainnya tidak tahu bahwa wanita itu adalah wanita Kaisar Abadi Wushuang sebelumnya. Karena mereka tahu dan mereka masih membiarkan mereka bertemu secara tidak sengaja, menurutku masalahnya tidak sesederhana itu. Zhen Bingyu menatap Ye Mo dengan dingin dan berkata, jika kamu berani mengatakan ini di depan orang lain, aku jamin kamu tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Ye Mo tahu Zhen Bingyu berkata demikian karena niat baik, jadi dia tidak membantah. Melihat ini, Zhen Bingyu bernapas lega dan berkata, karena akal sehat ada di pihak Kaisar Abadi Wei Feng, ketika keduanya bertarung, 10 Kaisar Abadi lainnya semuanya membantu Kaisar Abadi Wei Feng. Ye Mo terguncang, ini berarti Kaisar Abadi Wushuang terlalu kuat. Kalau tidak, bahkan jika dia salah, Kaisar Abadi lainnya tidak perlu mengeroyoknya. Pertempuran itu mengguncang langit dan mengguncang bumi. Mereka bertempur dari surga Qingwei ke kehampaan, lalu dari kehampaan ke wilayah surga tengah, dan kemudian ke wilayah surga rendah. Bahkan planet yang tak terhitung jumlahnya di kosmos hancur. Jika mereka tidak bertempur di kehampaan, mungkin bahkan wilayah surga akan hancur. Kaisar Abadi Wushuang belum mencapai Dao, tetapi kekuatannya memang tak tertandingi. Lebih dari 10 orang menyerangnya tetapi dia membunuh 9 Kaisar Abadi dan melarikan diri ke alam bintang kekacauan, terluka parah. Mendengar ini, Ye Mo terguncang dan langsung bertanya, maksudmu Mu Wushuang ada di Chaos Star Realm? Iya, dia tidak punya tujuan jadi dia datang ke sini, tetapi para Kaisar Abadi yang mengejarnya juga terluka parah. Mereka tahu Kaisar Abadi Wushuang pasti sudah mati dan tidak ingin masuk dan mati bersamanya. Alam bintang kekacauan saat itu berbeda dengan sekarang. Mereka yang masuk pasti akan mati, kata Zhen Bingyu. Kalau begitu, Kaisar Abadi Wushuang pasti sudah mati. Ye Mo bertanya lagi. Zhen Bingyu mengangguk. Mungkin, karena beberapa ratus ribu tahun yang lalu, beberapa Kaisar Abadi lainnya masuk ke sini bersama-sama dan melihat mayat Kaisar Abadi Wushuang di level 2. Corner Soul Domain adalah dunia kecil Kaisar Abadi Wushuang. Dikatakan bahwa ada warisan Kaisar Abadi Wushuang di Corner Soul Domain. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah pergi ke sana untuk mencari warisan Kaisar Abadi Wushuang, tetapi tidak seorang pun pernah dapat menemukannya. Lalu bagaimana Corner Soul Wit muncul? Pada awalnya, orang-orang menemukan rumput jiwa sudut di domain jiwa sudut, tetapi semakin banyak orang pergi, semakin sedikit yang dapat ditemukan. Akhirnya orang-orang tidak dapat menemukannya. Terlalu mudah untuk mati di domain jiwa sudut, jadi hanya sedikit orang yang pergi. Puluhan ribu tahun kemudian, orang-orang dari alam kultivasi membawa rumput jiwa sudut ke sini. Sangat mudah untuk mati di Corner Soul Domain. Ya, pada awalnya, peluang kematian kurang dari 50%, dan ketika Corner Soul Wit ditemukan, peluangnya bahkan lebih besar. Kemudian peluangnya menurun, tetapi orang-orang hanya bisa memurnikan indera spiritual mereka di sana sehingga hanya sedikit orang yang pergi. Apakah Kaisar Abadi Wushuang memiliki sesuatu yang sangat penting? Kaisar Abadi Wushuang memiliki banyak dunia kecil dan konon ia juga memiliki dunia roh sejati. Saat ia memasuki Chaos Star Realm, dunia roh sejatinya menghilang. Bagaimana Kaisar Abadi Wushuang bisa melawan begitu banyak Kaisar Abadi pada saat yang sama? Itu karena dia memiliki metode kultivasi indera spiritual terbaik. Seorang Kaisar Abadi yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali karena metode kultivasi indera spiritualnya. Jadi begitulah. Ye Mo mengangguk. Dia menyadari mengapa dia akan disergap. Dunia roh sejati tidak sebaik dunia kekacauan, tetapi jauh lebih baik daripada dunia kecil. Dunia roh kebenaran dapat memungkinkan para pembudidaya mencapai kondisi realisasi kebenaran untuk tinggal di dalamnya. Kaisar Abadi Wei Feng itu jelas-jelas orang jahat. Apakah Kaisar Abadi Wei Feng masih hidup? Ye Mo tidak menyukai Kaisar Abadi Wei Feng ini. Orang ini adalah bahaya bagi dunia. Zhen Bingyu menatap Ye Mo tanpa berkata apa-apa. Tokoh paling berwibawa di 33 surga adalah Kaisar Abadi Wei Feng, katakan padaku apakah dia masih hidup.
100.000 tahun yang lalu, dia secara pribadi pergi ke Corner Soul Domain untuk memeriksa dan mengetahui bahwa Kaisar Abadi Wushuang memang telah meninggal. Ke-18 selir yang dipenjara semuanya menghilang juga. Ada yang mengatakan mereka bunuh diri, sementara yang lain mengatakan mereka melarikan diri. Lalu bagaimana dengan wanita yang memulai masalah itu? Bagaimana aku tahu? Zhen Bingyu memutar matanya dan melanjutkan, ketika kamu berada di kastil bintang jauh, apakah kamu melihat beberapa ribu makhluk abadi dari wilayah surga Jifeng? Iya, ada apa? Ye Mo mengangguk. Mereka akan pergi ke Corner Soul Domain untuk mengikuti ujian. Aku mendengar percakapan mereka berdua di level 1, mereka ingin mencari warisan Kaisar Abadi Wushuang di sana, kata Zhen Bingyu. Ye Mo bertanya dengan bingung, bukankah kamu mengatakan bahwa dalam beberapa ratus ribu tahun ini, tidak ada seorang pun yang mampu menemukannya? Zhen Bingyu mengerutkan kening. Aku juga berpikir begitu, tetapi entah mengapa Jifeng Heaven melakukan ini. Aku berencana untuk pergi melihat juga, tetapi aku bertemu denganmu dan tubuhku telah disempurnakan sampai sekarang. Jika kamu pergi ke Corner Soul Domain, indera spiritualmu akan terbatas. Jadi, para makhluk abadi akan mencoba untuk memperluas indera spiritual mereka, jika mereka benar-benar melakukannya maka itu berarti indera spiritualmu meningkat. Ye Mo berkata tanpa ragu, yuk pergi ke sana sekarang. Sejak tingkat kematian di Corner Soul Domain menurun, kurang dari setengah makhluk abadi level 2 yang pergi ke sana. Meskipun metode kultivasi indera roh sangat langka, setiap kultivator mengetahui pentingnya indera roh. 10 hari kemudian, perangko pelangi Zhen Bingyu mendarat di luar reruntuhan. Ini adalah Corner Soul Domain. Ye Mo menatap reruntuhan tak berujung ini dan bertanya. Di tempat ini, dia teringat pada Lost Soul Ruins di Heartless Sea. Tempat ini memberinya perasaan yang sangat menyeramkan. Tempat ini sepertinya bukan tempat untuk memurnikan indera spiritual. Ye Mo tidak menyangka kalau dulu ada kota di sini namun malah hancur. Ya, ini adalah Corner Soul Domain. Beberapa orang mengatakan ini adalah dunia kecil Kaisar Abadi Wushuang dan beberapa mengatakan ini adalah dunia rohnya yang sebenarnya, tetapi dahulu kala, orang-orang memang menemukan beberapa hal baik di sini. Ada ramuan roh abadi tingkat tinggi dan metode kultivasi kelas atas, tetapi yang lebih penting, ini adalah tempat terbaik untuk memurnikan indera roh, jelas Zhen Bingyu. Ada beberapa makhluk abadi di sini yang belum masuk. Melihat Ye Mo dan Zhen Bingyu turun dari langit, mereka semua merasa takjub. Burung nasar tanpa bayangan di level 2 jauh lebih kuat daripada di level 1. Meskipun banyak orang yang penasaran, tidak ada yang bertanya. Ye Mo tampak seperti dia adalah makhluk abadi tingkat dasar, tetapi cinya yang ganas lebih padat daripada makhluk abadi biasa yang sulit dipahami. Zhen Bingyu sangat cantik, bahkan makhluk abadi akan meliriknya beberapa kali. Ye Mo tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, dia baru saja mencapai nirwana dan tidak bisa menyembunyikan cinya yang ganas. Teman, apakah kamu tidak takut pada burung nasar tanpa bayangan? Seorang puncak abadi emas yang tampak sangat besar berjalan ke arah Ye Mo dan memberi hormat dengan tinjunya. Ye Mo tidak keberatan dan menjawab, artefak sihir terbangku dapat mendeteksi burung nasar tanpa bayangan, jadi dengan persiapan, kau dapat membunuh burung nasar tanpa bayangan segera setelah mereka menyerang. Jadi itu berarti kau telah membunuh cukup banyak burung nasar tanpa bayangan. Tanya puncak keabadian emas dengan putus asa. Ye Mo mengangguk. Tidak banyak, hanya 8. Teman, aku punya banyak ramuan roh abadi dan bahan-bahan palsu. Bisakah aku menukarnya dengan beberapa inti burung nasar tanpa bayangan dan bulu-bulu utama? Kemudian tahap puncak keabadian emas menunjukkan beberapa ramuan roh abadi dan mengeluarkan setumpuk bahan. Melihat material ini, Ye Mo langsung tertarik. Dia belum bisa menempa artefak abadi tingkat menengah, tetapi ada beberapa material abadi tingkat 4 di sini. Berapa banyak yang ingin kamu perdagangkan? Tanya Ye Mo. Bagaimana kalau 5 pasang? Tidak, hanya 4 pasang bulu utama dan 4 inti binatang. Tahap puncak keabadian emas bertanya dengan putus asa. Ye Mo berpikir sejenak. Nilai benda-benda ini jauh lebih tinggi daripada bulu utama burung nasar tanpa bayangan, tetapi sulit untuk memburu burung nasar tanpa bayangan dan nilainya tidak mudah dievaluasi. 3 pasang ditambah 3 inti binatang. Kata Ye Mo. Setuju. Tahap puncak keabadian emas memberikan semua barangnya kepada Ye Mo. Melihat hal ini, semua orang datang ingin berdagang dengan Ye Mo. Melihat Ye Mo bersedia mengambil bahan-bahan palsu, semua orang menggunakan bahan-bahan palsu untuk berdagang. Lagi pula, ramuan roh abadi jauh lebih berguna untuk budidaya. Dalam waktu singkat, semua bulu utama Sadoles Vulture yang tersisa telah ditukar. Mengenai Sadoles Vulture yang diburunya di level 2, Ye Mo tidak berencana untuk menukarnya untuk saat ini. Semakin lama Zhen Bingyu tinggal bersama Ye Mo semakin dia merasa tidak memahaminya. Dia tahu Ye Mo mungkin adalah seorang ahli pil abadi dan ahli formasi abadi tingkat 2. Dia setidaknya berada di tahap tengah keabadian emas dan merupakan seorang kultivator pemurnian tubuh nirwana abadi. Sekarang dia mulai mencurigai Ye Mo sebagai seorang ahli pemalsuan abadi, seorang ahli pemalsuan abadi yang hebat. Tetapi dia tidak menanyakan ini karena dia tahu Ye Mo tidak akan mengatakan apapun. Setelah pertukaran itu, bahkan beberapa makhluk abadi yang misterius menatap Ye Mo dengan tatapan penuh hormat. Ye Mo menggunakan material burung nasar tanpa bayangan asli untuk berdagang. Ini berarti dia bisa memburu burung nasar tanpa bayangan kapanpun dia mau. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa bersikap sederhana? Ye Mo berjalan ke panggung puncak abadi emas yang besar dan memberi hormat dengan tinjunya. Teman, bolehkah aku bertanya apakah kamu akan pergi ke Corner Soul Domain untuk diadili? Tentu saja. Puncak tahap keabadian emas senang dengan Ye Mo dan berkata, saya berasal dari Sekte Keabadian Ekstrim Agung Surga Jifeng, Sekte Cahaya Emas. Ini adalah ujian dan turnamen untuk semua sekte di surga Jifeng. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Ye Mo. Orang tidak dapat menyebarkan indera roh di Corner Soul Domain, tetapi esensi abadi tetap tidak terpengaruh. Siapapun yang dapat menemukan jamur Corner Soul terbanyak adalah pemenangnya, jawab tahap puncak abadi emas. Jamur jiwa sudut. Ye Mo mengerutkan kening dan menatap Zhen Bingyu.
Zhen Bingyu menggelengkan kepalanya. Tahap puncak keabadian emas tersenyum. Tidak aneh kalau kalian tidak tahu. Jamur jiwa sudut belum lama muncul di domain jiwa sudut, paling lama beberapa tahun. Karena kemunculan mereka, kita mengadakan turnamen ini. Apa gunanya jamur jiwa sudut? Tanya Ye Mo. Mereka dapat digunakan untuk meramu pil pemulihan indra roh, pil abadi tingkat 2. Pil ini tidak banyak berguna bagi para abadi agung tetapi cukup baik untuk para abadi yang sulit dipahami dan di bawahnya. Pil ini juga dapat dikonsumsi secara langsung dan seseorang bahkan dapat mempelajari penggunaan indra roh darinya, jawab sang abadi emas. Ye Mo bertanya, kalau begitu, apakah kamu sudah menemukannya? Sang pembudidaya menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk menemukannya, aku bahkan belum pernah melihat satu pun. Kemudian dia memberikan sebuah gambar kepada Ye Mo. Lihat, ini adalah jamur jiwa sudut. Ye Mo menatap jamur abu-abu kusam itu dan memberi hormat dengan tinjunya. Terima kasih teman, kami akan masuk ke dalam untuk memurnikan indera spiritual, selamat tinggal. Kemudian Ye Mo mengikuti Zhen Bingyu ke dalam reruntuhan. Begitu mereka masuk, dia merasakan indera spiritualnya ditekan hingga 1 meter, tetapi dia tidak khawatir. Dengan pengalaman di kanopi bintang ekstrim, dia akan menggunakan mantra 3 kelahirannya dan melihat apakah itu bisa pulih. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak takut sekarang karena dia adalah seorang kultivator tubuh nirwana abadi. Tetapi satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah ketika dia masuk ke sini, perasaan menakutkan itu menjadi lebih intens. Zhen Bingyu pergi bersama Ye Mo sebentar sebelum berkata, saudara seperguruan Ye, guruku telah datang ke sini beberapa kali dan pemimpin sekte kami juga, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang jamur jiwa sudut. Saya merasa ini sangat aneh. Jika mereka dapat memperbaiki indra roh maka itu akan sangat berharga tidak peduli apapun tingkatan mereka, bagaimana mungkin tidak ada berita tentang mereka. Ye Mo mengangguk. Ini memang aneh, tapi kami belum menemukannya jadi kami tidak tahu apa yang aneh tentangnya. Kami akan tahu setelah kami menemukannya. 3 hari kemudian, Ye Mo dan Zhen Bingyu tiba di kedalaman corner Soul Domain. Di sebuah rumah yang rusak, Ye Mo memasang penghalang siluman dan berkata kepada Zhen Bingyu, aku akan melihat apakah aku bisa memulihkan indera spiritualku. Zhen Bingyu mengangguk dan hanya duduk di samping, menunggu Ye Mo. Setelah seharian mencoba, Ye Mo mendapati indera spiritualnya meluas hingga 2 meter, tetapi lebih sulit lagi untuk melangkah lebih jauh. Ye Mo mengeluarkan rumput bening dan mulai menggunakannya sambil mencoba memperluas indera rohnya. Yang mengejutkan Ye Mo adalah ketika dia menggunakan rumput jiwa sudut, indera rohnya meluas dengan cepat. Setelah satu digunakan, indera rohnya dapat meluas hingga jarak lebih dari 100 km. Sehari kemudian, indera spiritual Ye Mo telah pulih sepenuhnya. Ia menyadari bahwa tempat ini dapat memurnikan indera spiritual bagi para kultivator lain, tetapi tidak baginya. Jika indera spiritualnya dapat pulih di mana saja, maka tidak ada tempat yang cocok untuknya. Tepat saat Ye Mo ingin pergi, indera spiritualnya memindai bahwa Zhen Bingyu sedang bertarung dengan seorang pria gemuk. Zhen Bingyu tidak ada di dalam rumah lagi, tetapi jelas dia bukan tandingan pria gemuk itu. Jika pria gemuk itu tidak mempermainkannya, dia pasti sudah terbunuh. Ye Mo mencibir dan menyingkirkan bendera formasi. Zhen Bingyu dipukul oleh si gendut dan memuntahkan darah ke udara sebelum terbang kembali ke arah Ye Mo. Jadi kamu punya intrik, tidak heran kamu tidak ingin pergi dari sini. Pria gemuk itu melihat Ye Mo kembali. Ye Mo menangkap Zhen Bingyu dan memberinya pil. Istirahatlah sebentar. Aku kenal pria gendut ini, kau bukan tandingannya. Zhen Bingyu mengetahui kekuatan Ye Mo dan mengangguk sambil mundur. Yang tidak diduga Ye Mo adalah ketika pria gemuk itu mendengar kata-katanya, ada kemarahan yang mengejutkan di matanya. Dia berkata dengan dingin, jadi kalian berdua. Ye Mo mengerutkan kening dan tidak berbicara tetapi pria gemuk itu bertanya, apakah kamu mencuri Chaos Blue Red? Hal ini mengejutkan Ye Mo, apakah masih ada sisa energi dari Chaos Blue Red setelah menggunakannya untuk pemurnian tubuh? Dia sama sekali tidak merasakannya. Zhen Bingyu terguncang, dia tidak menyangka Ye Mo mencuri Chaos Blue Red dari pria gemuk ini. Ye Mo punya nyali, pria gemuk ini setidaknya adalah seorang dewa emas dan masih memiliki sebagian kesadaran spiritualnya. Zhen Bingyu segera berkata, orang ini memiliki indera spiritual yang setara dengan makhluk abadi berongga. Ye Mo tahu bahwa pria gemuk ini bernama Han Wei Chen, seorang dewa persatuan agung. Jika ini bukan wilayah jiwa sudut, dia akan lari sejauh yang dia bisa. Tidak peduli seberapa absurdnya tahap tengah dewa emas, tidak mungkin dia bisa menandingi dewa persatuan agung. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana pria gemuk ini tahu dia mencuri Chaos Blue Red. Kemudian, Ye Mo menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia mengenal pria gemuk ini. Pria gemuk itu belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia langsung teringat pada kanopi bintang ekstrim. Katakan padaku, apakah itu kau? Teriak si pria gemuk, jelas tidak begitu yakin tetapi nadanya gemetar. Ia berharap Ye Mo yang mencurinya. Jika memang benar, maka ia tidak perlu membaginya dengan ketiga orang lainnya. Ia akan mengambilnya dan melarikan diri sejauh mungkin serta melakukan kultivasi sendiri. Kau benar-benar terlalu banyak bicara. Ye Mo menebas. Han Wei Chen berhenti bicara. Niat membunuhnya meledak, esensi abadi yang mudah menguap mengguncang ruang di sekitarnya. Dia menggunakan semua kekuatannya sebagai kesatuan abadi yang hebat untuk melawan Ye Mo. Meskipun dia hanya bisa mengendalikan indera rohnya hingga menjadi abadi hampa melalui teknik rahasianya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh Ye Mo. Ada keseriusan di mata Ye Mo, dia segera menggunakan Illusion Cloud Formation Kill Strike. Ini adalah kemampuan pedang tingkat kultivasinya, tetapi seiring meningkatnya kekuatannya, itu jauh dari sebelumnya. Ye Mo menebas sinar pedang yang tak berujung sementara menara merah Han Wei Chen juga hancur. Namun Ye Mo bernapas dengan lega, jika Han Wei Chen tidak menggunakan sihir dan bertarung langsung dengannya, dia harus menghindar, tetapi sihir dibatasi oleh indra roh. Dia adalah tubuh nirwana abadi sehingga dia dapat menerima pukulan dari indra roh abadi yang hampa meskipun esensi abadinya kuat.
Maka Ye Mo mengabaikan menara itu dan sebagai gantinya menggunakan Illusion Cloud Domain Kill Strike selanjutnya. Dia juga melepaskan puluhan petir gelap dan sadoles. Menara merah Han Wei Chen semakin membesar, tetapi tidak mendarat. Sinar merah samar telah menyinari Ye Mo. Rasa sakit yang menusuk datang dan Ye Mo terkejut. Dia tidak menyangka tubuh nirwana abadinya akan rusak oleh cahaya merah seperti itu. Namun Ye Mo tidak punya waktu untuk mengubah taktiknya lagi, dia hanya bisa menggunakan lebih banyak esensi abadi dan indera spiritual untuk mengaktifkan Zisu. Tubuh nirwana abadi. Itu memang kau, mati saja. Han Wei Chen tahu tebakannya benar karena Ye Mo adalah seorang kultivator penyempurna tubuh. Namun saat berikutnya ketika puluhan petir menyambarnya, dia berteriak kaget, kepekaan spiritualmu tidak berkurang sedikit pun, bagaimana caranya kamu melakukannya? Ye Mo tidak akan menjawab, pedang petir hitam mengikutinya gelombang demi gelombang. Dia juga memotong puluhan bila indera roh. Menara merah itu menghantam Ye Mo bagaikan meteor sementara indera spiritual Ye Mo telah memotong batas lautan kesadaran si gendut ini. Seketika, indera spiritual Han Wei Chen melemah dan lautan kesadarannya terluka parah. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah. Menara merah yang kehilangan kendali menghantam tubuh Ye Mo, membuatnya memuntahkan darah, namun menara itu juga jatuh ke tanah dan kehilangan getarannya. Metode kultivasi indera roh. Han Wei Chen berteriak kaget. Pada saat yang sama, dia menghantamkan tinjunya ke Ye Mo. Dia tidak bisa menggunakan artefak sihir lagi karena lautan kesadarannya telah rusak. Zisu milik Ye Mo juga menyerang ke arah Han Wei Chen, menyemburkan kabut darah. Meskipun seorang abadi kesatuan agung hanya menggunakan tinjunya, kekuatannya mendominasi. Tinju itu langsung mengunci ruang di dekatnya. Bahkan jika Ye Mo ingin lari, dia akan mampu melepaskan diri dari angin tinju esensi abadi. Ye Mo terkejut, dia tidak menyangka ikatan esensi abadi dari pukulan abadi kesatuan besar sama dengan domain yang kuat. Tidak ada pilihan selain menghadapinya secara langsung. Dalam keterkejutannya, Ye Mo hanya bisa menjalankan esensi abadinya seperti orang gila sambil mencoba menggunakan Zisu untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, ia mendesak Sadoles untuk menyerang. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Meskipun Ye Mo memiliki indera spiritual, dia tidak bisa menang dalam pertempuran. Jika berada di kanopi bintang ekstrim, dia mungkin bisa menang karena esensi abadi Han Wei Chen juga akan terikat. Melihat pukulan besar itu, Ye Mo ingin menggunakan Zisu untuk menangkisnya, tetapi dia hanya kehilangan satu bagian saja. Tepat ketika Ye Mo sangat putus asa, tinju Han Wei Chen melambat. Ye Mo sangat gembira, Sadoles pasti berhasil. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Zisu maju dengan tinjunya dan menghantam, serangan awan ilusi Gunung Hua. Dasar bajingan licik. Ada kegilaan di mata Han Wei Chen saat dia meninju, mengabaikan Zisu. Berbelanja secara royal. Zisu menyerang bagian tengah tinjunya, membelahnya menjadi dua bagian, namun tidak melambat sedikit pun dan langsung meninju Ye Mo. Ye Mo memuntahkan banyak darah. Ia merasa dirinya tersedot oleh tinju itu dan esensi abadi yang gila di tinju itu terus mengalir. Secerca keputusasaan melintas di mata Ye Mo, ia tidak menyangka seorang abadi yang hebat tanpa indera roh masih sekuat ini. Meskipun ia memiliki Sadoles untuk membantu, ia tetap tidak sebanding. Jika ia tidak memiliki tubuh nirwana abadi, ia mungkin sudah mati sekarang. Esensi abadi yang tak terbatas menyerbu ke dalam tubuh Ye Mo. Ye Mo tidak bisa melarikan diri, tetapi dia tahu ketika Sadoles dipaksa keluar dari tubuh Han Wei Chen, saat itulah dia akan terbunuh. Retakan. Terdengar suara pelan, tetapi Ye Mo tahu meridiannya retak. Namun, yang membuat Ye Mo gembira adalah esensi abadi yang mengamuk itu tiba-tiba menghilang. Ye Mo terjatuh, dan sebelum pingsan, dia melihat kepala Han Wei Chen melayang keluar sementara Sadoles mengejar roh esensi Han Wei Chen dan melahapnya. Zhen Bingyu memegang pedang hitam dan meraih cincin penyimpanan Han Wei Chen. Ye Mo bernafas lega sebelum dia pingsan, dia tahu Zhen Bingyu bukanlah orang yang berhati gelap.